Ibadah sebagai respons terhadap anugerah. Bagi banyak orang, ibadah sering dipahami sebagai kewajiban rutin, tradisi keagamaan, atau aktivitas mingguan yang harus dilakukan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa ibadah sejati bukanlah usaha manusia untuk mendapatkan perkenanan Allah, melainkan respons hati yang bersyukur atas anugerah Allah yang telah lebih dahulu diberikan. Ibadah yang benar lahir dari kesadaran bahwa keselamatan dan hidup baru adalah pemberian Allah semata. Rasul Paulus menjelaskan dasar ibadah Kristen dengan sangat jelas. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah Kristen berakar pada kemurahan Allah. Tanpa memahami anugerah, ibadah akan berubah menjadi formalitas kosong atau usaha untuk membuktikan diri di hadapan Allah. Anugerah Allah dinyatakan secara sempurna melalui karya keselamatan di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Keselamatan bukan hasil perbuatan manusia, sehingga tidak ada dasar untuk kesombongan. Justru karena keselamatan adalah anugerah, respons yang tepat adalah ibadah yang penuh syukur dan kerendahan hati. Ibadah sebagai respons terhadap anugerah juga terlihat dalam kehidupan orang percaya sehari-hari. Kolose 3 ayat 16 dan 17 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat saling mengajar dan menegur dan menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani sambil mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Ibadah tidak terbatas pada nyanyian atau liturgi, tetapi mencakup seluruh hidup yang dijalani dalam ucapan syukur kepada Allah. Yesus sendiri menegaskan bahwa ibadah sejati lahir dari hubungan yang benar dengan Allah. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ibadah sejati bukan soal tempat atau bentuk lahiriah, tetapi sikap hati yang dipenuhi oleh kebenaran firman dan digerakkan oleh Roh Kudus. Alkitab juga memperingatkan bahwa ibadah tanpa kesadaran akan anugerah dapat menjadi munafik. Yesaya 29 ayat 13 berkata, "Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Ibadah yang tidak lahir dari hati yang diubahkan oleh anugerah hanya menjadi rutinitas kosong yang tidak berkenan kepada Allah. Sebaliknya, ketika seseorang sungguh memahami anugerah Allah, ibadah menjadi ungkapan kasih dan syukur yang tulus. Mazmur 116 ayat 12-14 berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Pemazmur menyadari bahwa ia tidak dapat membalas kebaikan Allah, tetapi ia merespons dengan penyembahan dan ketaatan. Ibadah sebagai respons terhadap anugerah juga mendorong hidup yang berbuah. Ibrani 13 ayat 15 dan 16 berkata, "Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Ibadah sejati menghasilkan kasih yang nyata kepada sesama sebagai buah dari hati yang telah disentuh oleh anugerah Allah. Renungan ini mengajak kita untuk memeriksa kembali motivasi ibadah kita. Apakah kita beribadah untuk memenuhi kewajiban, atau sebagai respons kasih atas anugerah keselamatan yang telah kita terima? Ibadah yang sejati selalu mengalir dari hati yang telah lebih dahulu disentuh oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Mari berdoa.
Bapa yang penuh kasih karunia, kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dan menyelamatkan kami oleh anugerah MU. Ampuni kami jika seringkali ibadah kami menjadi rutinitas tanpa hati yang bersyukur. Perbaruilah hati kami agar setiap ibadah, perkataan, dan perbuatan kami menjadi respons yang benar atas anugerah MU. Ajarlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.